kita bawa hati kita yang penuh syukur kepadanya. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita ada saat ini, semata-mata itu karena kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang indah dan luar biasa dalam hidup kami. Pada hari ini kami rindu mempersembahkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Sungguh kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan satu apapun yang berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari katakan, aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sungguh tidak ada yang dapat menambahkan segala kebaikan anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku menyenangkan hati, menyenangkan hati. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan aku kagum. Ya Tuhan, inilah jemaat-Mu yang bersyukur kepada-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih keras lagi katakan, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
katakan Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Dan kami rindu mempersembahkan puji-pujian syukur kami kepadamu, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pada hari ini Engkau hadir di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu dan menyambut Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memasuki ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Yang siap katakan haleluya, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Allah kita yang telah bangkit dan menang untuk kita semua. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bersorak-sorai kepada Allah kita. Rayakan Dia. Haleluya. Amin. Kebangkitan Tuhan kita, sebab sekaranglah waktunya. Keselamatan telah tiba, kuasa dari tangan Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diundangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
dinyatakan. Amin. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Dan biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan di mana-mana. Amin. Sampai seluruh bumi mendengar nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Biarlah segenap bumi memuji nama Tuhan. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi, biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Bapa, ajarku memuji-Mu. Bapa, ajarku menyembah-Mu, agar ku selalu merasakan hadirat-Mu dalam kehidupanku setiap waktu. Biar ini menjadi doa kita. Bapa, pulihkan
Biarlah masing-masing minta urapan Roh Kudus secara khusus dalam diri kita masing-masing. Urapi kami ya Bapa, ya Roh Kudus, urapi kami. Uralama shikara mora lama takala masikara mora lama. Biarlah kami mampu menjawab kerinduan hatimu. Segenap bumi mengenal namamu. Segenap bumi mengenal Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masikara lama. Biarlah masirya lamora lama takara masir. Biarlah segenap bangsa mengenal namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa memuji nama-Mu. Layaklah segala bangsa meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah, Engkau Raja, Engkau penyelamat kami. Pujian dan hormat. Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami, penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Tuhan, nyatakan perkataan-Mu dalam setiap diri kami. Berkati hamba-Mu dengan urapan-Mu. Satukan kami ya Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan, yang berkuasa membuat kami bertumbuh semakin hari
semakin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semuanya semangat. Orang yang semangat adalah orang yang akan mengalami perubahan hidup dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul, episode yang terakhir, saudara. Biasanya episode yang terakhir itu yang paling ditunggu. Kita hari ini enggak banyak, cuma dari pasal 21 sampai 28, saudara. Ya, saudara sudah siap? Sebelumnya saya ingin tanya, ada 20 pasal yang sudah kita renungkan selama beberapa bulan terakhir. Adakah gerakan roh di dalam hati saudara? Untuk saudara terlibat di dalam pemberitaan Injil, untuk terlibat di dalam pemuritan. Kalau misalnya sampai 28 pasal saudara masih belum tergerak, berarti saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi berjuang. Amin. Karena bayangin loh, tiap minggu kalau Tuhan selalu memberitakan bahwa kita harus melayani Tuhan, kita harus memberitakan Injil, kita harus memuridkan, tapi tidak nyantol sama sekali, saudara, tidak ada gerakan dalam hati, berarti ada sesuatu yang harus saudara perbaiki. Amin. Hari ini kita akan membaca kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir. Saya berharap di episode yang terakhir ini, kalau misal dari antara saudara ada yang belum tergerak, hari ini digerakkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lanjutkan. Kisah Para Rasul pasal 20. Minggu lalu kita sudah mendengar perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Kalau saudara perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul, kisah paling panjang itu diceritakan pelayanan Paulus di Efesus. Itu sampai berapa pasal. Dan Paulus berkehendak untuk kembali ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Pentakosta. Itu perayaan adatnya orang Yahudi menurut hukum Taurat 50 hari setelah hari raya Paskah, saudara. Hari raya Pentakosta ini juga disebut perayaan masa panen raya, persembahan hulu hasil. Nah, itu perayaan Pentakosta. Dan yang datang itu banyak sekali, semua orang Yahudi terutama laki-laki itu diwajibkan datang. Hari raya terbesar setelah Paskah. Paulus karena buru-buru dia tidak sempat kembali ke Efesus, dia undang para penatua di Efesus berkumpul di tempat yang lain dan di situ dia mengucapkan salam-salam perpisahan, nasihat-nasihat yang terakhir yang minggu lalu kita sudah dengar. Ya, ada beberapa poin yang disampaikan, mungkin saudara masih ingat, di dalam sebuah gereja yang hidup harus ada persekutuan yang erat. Ada kesaksian yang disampaikan, terus ada pelayanan diakonia, pelayanan kasih. Ya, itu yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Efesus supaya mereka tetap kokoh. Selanjutnya Paulus
di pasal 21, saudara bisa buka. Paulus melanjutkan perjalanannya. Dia singgah di Tirus. Kalau saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasal 21. Paulus singgah di Tirus. Dan di Tirus, Paulus berjumpa dengan murid-murid Tuhan yang lain. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 4. Baca sama-sama yuk. Tujuh hari lamanya. Nah, di sini Roh Kudus memberitahu murid-murid di situ. Mereka bersekutu di dalam roh, murid-murid di situ sudah punya feeling, sudah punya perasaan. Kalau Paulus tetap ngotot ke Yerusalem, dia akan ditangkap. Jadi karena kasih, murid-murid di situ berkata, Pak Paulus, mending Bapak enggak usah lanjut ke Yerusalem, ketimbang ketangkep nanti. Tapi Paulus ngotot, tidak, aku harus pergi. Roh Kudus tidak melarang Paulus ke Yerusalem, tapi Roh Kudus memberitahu apa yang akan terjadi. Lalu Paulus melanjutkan perjalanannya, dia sampai di Kaisarea, pasal 21 ayat 8. Pasal 21 ayat 8. Keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah siapa? Filipus. Siapa Filipus? Pemberita Injil. Salah satu dari ketujuh pelayan, 7 diaken. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus punya 4 anak gadis yang punya karunia bernubuat. Wow, hebat ya saudara ya. Nah, saudara punya anak karunianya apa? Main game. Nah, itu bukan dari gereja kita. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita punya kerinduan besar. Ya, bahwa orang mengenal Kristus. Jangan lupa layani anak-anak saudara. Wariskan, bahkan biarkan Roh Kudus bekerja lebih hebat lagi dalam diri anak-anak saudara. Saudara punya impian itu? Ya, yang sudah punya anak, punya cucu, punya impian itu. Jangan kita kepikiran orang lain terus, anak-anak ketinggalan, cucu tidak terselamat. Amin saudara. Ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea siapa? Seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sabuknya Paulus diambil. Lalu sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata apa? Ya apa? Beginilah. Akan diapakan? Diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nah, orang-orang di sana dengar pernyataan firman Tuhan oleh seorang murid Tuhan yang punya karunia nabi, mereka semua nangis. Paulus, gak usah ke Yerusalem. Tapi Paulus bilang apa saudara? Kita baca ayat 13. Saudara perhatikan. Mari saudara baca sama-sama. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu nangis? Rela. Rela apa saudara? Rela apa? Rela apa?
kita lihat salah satu kunci pelayanan Paulus. Dia punya hati yang rela. Amin. Coba tanya kanan kiri saudara, punya hati yang rela? Rela korban waktu? Rela korban tenaga? Rela korban nyawa? Saya berhenti di sini dulu saudara. Kalau kita tidak punya hati yang rela, saudara, gak bisa. Kalau selama ini kita baca kisah para rasul dan pikiran kita tertuju pada orang lain yang melakukan ini, bukan saya, bukan karunia saya, bukan panggilan saya. Gak bisa saudara. Bukan saudara yang gak dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan tidak memilih saudara. Tetapi masalahnya adalah saudara tidak rela dipanggil Tuhan. Saudara tidak rela diutus Tuhan. Buat apa Tuhan nyuruh orang yang gak mau? Kalau Tuhan sudah kasih tahu tapi dia gak mau saudara, Tuhan gak mungkin paksa orang. Wong Tuhan juga gak paksa orang masuk surga kok. Surga itu dimasuki oleh orang-orang yang mau. Demikian juga melayani Tuhan. Kalau saudara merasa tidak dapat panggilan, itu karena saudara yang tidak pernah merelakan hatimu untuk Tuhan. Saudara tidak pernah relakan waktumu untuk Tuhan. Paulus rela. Dia korbankan segalanya, waktunya, tenaganya, uangnya, nyawanya. Ini yang bikin Paulus maju. Ayat 14 coba kita baca. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Kami di sini berarti juga penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas. Paulus dinasihati tapi keras kepala. Kenapa dia keras kepala? Karena dia sudah all out untuk Tuhan. Apakah Paulus bodoh? Tidak, saudara. Dia tahu panggilan Tuhan. Makanya dia all out di situ. Kita lanjutkan. Paulus tiba di Yerusalem. Saudara bisa lihat judulnya yang tulisannya tebal. Paulus menemui gembala di Yerusalem. Siapa gembala di Yerusalem? Bukan Petrus, tetapi Yakobus. Yakobus yang mana? Bukan Yakobus saudara Yohanes, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus memberi nasihat kepada Paulus. Bagaimana supaya Paulus di Yerusalem ini aman. Rupanya Yakobus juga sudah punya feeling gak enak. Kayaknya bakal ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya Paulus saat dia menginjakkan kaki di Yerusalem. Paulus dinasihati demikian. Saudara baca ayat 21. Ayat 21. Namun mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi Yakobus kasih saran. Berita yang terdengar di Yerusalem ini adalah kamu ini dianggap penyesat. Kamu dianggap orang-orang yang lain yang tinggal di bangsa-bangsa lain, orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa lain, tidak perlu melakukan lagi hukum Taurat. Yakobus mau berkata, kamu sekarang di sini dalam bahaya karena kamu dituduh mengajarkan orang untuk tidak melakukan hukum Taurat lagi. Jadi Yakobus berkata, pergilah ke bait Allah
bawa sekalian ada 4 orang yang bernasar dan mereka harus mencukur rambutnya. Tanggunglah biaya mereka semua. Kamu ikut di sana, biarlah semua orang melihat bahwa kamu juga masih memelihara adat istiadat Yahudi. Itu nasihatnya Yakobus. Paulus nurut, saudara. Paulus nurut. Dia ikut dalam tata cara ritual orang yang bernasar. Orang yang bernasar itu kalau sudah selesai 7 hari, sebagai tanda bahwa nasarnya berakhir, rambutnya digunduli, saudara. Dicukur. Sampai saat itu tidak ada masalah. Tiba-tiba orang-orang Yahudi yang dari provinsi Asia, bukan Asia yang zaman ini ya, Asia zaman itu saudara bisa lihat di peta Alkitab, datang ke Yerusalem. Belum apa-apa, karena mereka melihat Paulus bersama dengan Trofimus. Trofimus ini orang Yunani yang dari Efesus. Mereka begitu melihat Paulus di sana, mereka langsung menghasut orang banyak. Mereka berteriak. Saudara bisa baca di ayat 28. Pasal 21 ayat 28. Teriaknya gimana? Itu enggak teriak, saudara. Teriaknya gimana? Hai! Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Tujuannya apa? Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ingat tujuannya. Tujuannya adalah Paulus dianggap menajiskan bait Allah dengan memasukkan orang Yunani masuk ke bait Allah. Padahal kejadiannya ini di luar bait Allah. Maksudnya di luar, enggak di lokasi tempatnya mereka beribadah. Kebetulan aja si Trofimus ada di situ. Ayat 29 menjelaskan, mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Aturannya orang Yahudi untuk bait suci itu ketat, saudara. Tidak boleh orang dari bangsa lain masuk. Kalau ada orang bangsa lain yang beribadah, ada, tapi ada tempatnya khusus. Tidak boleh campur sama orang Yahudi. Nah ini dipikir dibawa masuk ke dalam tempat yang dilarang. Itu baru menyangka. Ayat 30 dikatakan, gemparlah seluruh kota. Dan banyak orang berkerumun. Mereka tanpa menyelidiki benar tidaknya, mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Wah, Paulus dihajar habis-habisan. Dan orang Yahudi, saudara tahu, mereka itu di dalam keadaan dijajah ya. Orang kalau dijajah itu rasa nasionalismenya tinggi sekali, saudara. Mereka begitu tahu, mereka semua kompak, mereka hajar Paulus tanpa tahu masalahnya. Dan berita ini didengar oleh kepala prajurit. Kepala prajurit langsung ambil tindakan. Kepala prajurit Romawi bertanggung jawab atas keamanan di Yerusalem. Kalau ada keributan dan dia tidak bisa menyelesaikan, dia akan kena hukuman. Kepala pasukan mengamankan Paulus. Terus ketika kepala pasukan istilahnya menyelidiki secara singkat bahwa Paulus ini bukan orang asing. Dia menyangka Paulus ini orang Mesir yang mengadakan pemberontakan. Ternyata bukan. Paulus minta izin berbicara.
Di pasal 22, Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan bahasa Aram. Ketika mereka mendengar Paulus berbicara dalam bahasa Aram, mereka tenang. Karena mereka tahu, oh ternyata orang ini orang kita sendiri. Dan Paulus di situ menceritakan bagaimana dia sebelumnya yang adalah orang Farisi, lalu dia menganiaya pengikut Kristus, setelah itu dia bertobat mengalami Tuhan, dan waktu dia cerita itu orang-orang Yahudi jadi brutal, saudara. Coba lihat pasal 22 ayat 22, saudara. Saudara baca. Baca yang keras. 1, 2, 3. Ya. Berteriak apa? Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Kepala pasukan bingung, saudara. Apakah Paulus pencuri? Bukan. Apakah Paulus pemberontak? Bukan. Perampok? Pembunuh? Pendusta? Paulus cuma cerita kesaksiannya. Dan dia dijatuhi hukuman mati oleh massa. Kepala pasukan karena ingin menenangkan situasi di Yerusalem, apa yang dia lakukan? Dia mau aniaya Paulus. Biar seolah-olah dia bertindak setuju dengan rakyat. Paulus mau dihajar juga. Tapi ketika Paulus mau dihajar, Paulus bilang, boleh enggak orang warga negara Roma itu dihukum tanpa diselidiki dan tanpa bukti kesalahannya. Kepala pasukan takut, saudara. Kamu orang warga negara Roma? Iya. Dari mana kamu dapat? Karena aku lahir di wilayah Roma. Akhirnya Paulus diamankan. Karena hukum Romawi itu ketat. Tidak bisa orang dihukum tanpa pengadilan. Paulus diamankan. Dan kalau saudara perhatikan terus, kepala pasukan pengen tahu apa masalahnya Paulus. Salah apa dia di antara kalangan orang Yahudi. Paulus dibawa ke mahkamah agama orang Yahudi. Diadili oleh imam besar dan kumpulan, ada imam, orang Farisi, orang Saduki, semuanya kumpul. Di persidangan itu Paulus berkata, aku orang Farisi, aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Di mahkamah agama itu kita pernah dengar kalangan Sadukinya banyak. Orang Farisinya mungkin kalah banyak. Dua golongan ini sama-sama tidak suka dengan pahamnya mereka masing-masing. Orang Farisi berkata ada malaikat, ada roh, ada kebangkitan orang mati. Orang Saduki enggak percaya ada malaikat. Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Akhirnya mereka debat sendiri, mereka geger mau berantem. Dan golongan orang Farisi berkata kepada kepala pasukan, pasal 23 ayat 9. Apa statementnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Pasal 23 ayat 9. Terjadilah keributan besar. Baca sama-sama. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya apa? Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah. Ada kesalahannya Paulus? Statementnya kali ini dari mana? Orang Yahudi sendiri. Jadi Paulus tidak salah. Tapi karena masa terlalu ribut, saudara, akhirnya Paulus diamankan di dalam tahanannya tentara Romawi. Dan pada saat itu, kalau saudara perhatikan, ayat 11, pasal 23 ayat 11.
Saudara lihat, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata padanya apa? Kuatkan hatimu. Siapa yang bela Paulus? Tuhan sendiri. Saudara mau mengalami pertemuan dengan Tuhan? Mau saudara? Anak-anak pernah enggak kepikir? Aku pingin ketemu Tuhan Yesus. Siapa yang enggak punya keinginan itu? Saudara? Tentunya semua punya kan? Aku ingin ketemu, gimana sih ngelihat wajahnya Tuhan Yesus, perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Yang mau mati buat Tuhan Yesus, yang rela. Bukan cuma di mulut, bukan cuma nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau cuma mulutnya yang nyanyi tapi hidupnya tidak sama dengan perkataannya, jangan harap ketemu Tuhan Yesus. Amin. Jangan harap. Kalau saudara berani nyanyi, berani lakukan. Amin. Jangan kita melayani Tuhan cuma dengan bibir mulut kita. Layani dengan seluruh kehidupan kita. Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Tuhan utus Paulus kemana? Kemana? Ke Roma. Ingat panggilan Tuhan kepada Paulus. Tuhan panggil Paulus pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan Roma adalah pusatnya bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Tuhan utus Paulus ke pusat. Luar biasa ya. Bagaimana perjalanan hidup Paulus. Bagaimana Tuhan menuntun Paulus, luar biasa. Dan seterusnya saudara, Paulus dilempar-lemparkan terus. Karena bahaya, Paulus dipindah dari Yerusalem ke tahanan di Kaisarea. Di Kaisarea ada gubernur di situ, namanya Gubernur Felix. Gubernur Felix menyelidiki perkaranya Paulus. Dan Felix berkata, orang ini enggak salah. Tapi dia tidak berani bebaskan Paulus karena takut orang-orang Yahudi memberontak. Lah pentolannya, imam besarnya, kepala rohaninya, pimpinan rohani tertingginya orang Yahudi, itu nuntut Paulus untuk diserahkan pada mereka dan mereka mau membunuh Paulus. Gubernur Felix tidak mau. Karena apa? Karena Paulus orang Roma. Paulus orang Romawi. Terus sampai jabatannya berakhir, Felix digantikan oleh Festus. Festus juga menyelidiki dan ternyata Paulus tidak salah. Lalu Festus panggil Herodes untuk bantu nyelidiki. Menurut Herodes, Paulus ini kasusnya apa sih? Menurut Herodes, Paulus tidak bersalah. Dan karena bulet aja saudara, di sidang gak mari-mari, Paulus langsung minta, aku naik banding, diadili Kaisar sendiri. Gubernur wilayah karena sudah angkat tangan, oke, naik banding ke Kaisar. Dan Paulus dikirim ke Roma. Kalau saudara perhatikan, Kisah Para Rasul pasal 28, ayat 30, Paulus sudah di Roma, pasal 28 ayat 30,
Paulus tinggal berapa lama di situ? 2 tahun di Roma, di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang padanya. Ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Orang kalau mau hadap ke pengadilan kaisar, itu ada catatan sejarah yang berkata harus nunggu sekitar 2 tahun. Antrinya itu 2 tahun. Selama masa mengantri, Paulus nganggur, saudara? Tidak. Apakah Paulus hanya berdoa selama 2 tahun supaya dia dibebaskan? Dia punya harapan, iya. Tetapi dia bukan menitik beratkan di masalah pembebasannya. Di 2 tahun masa penantian apa yang dia lakukan? Terus beritakan Injil. Dia bukan orang tipe pengangguran yang mengalami masalah lalu karena ada masalah dia tidak beritakan Injil, tidak. Dia ditekan, dia dianiaya, dia terus memberitakan Injil. Itu hebatnya Paulus. Dan menurut hukum Roma, kalau di dalam masa 2 tahun, seorang tahanan tidak dapat dibuktikan kesalahannya, dia harus dibebaskan. Dan kisah para rasul memang tidak mencatat kisah setelah 2 tahun ini. Menurut sejarah, Paulus dibebaskan. Dan dia terus memberitakan Injil. Kabarnya dia ke Spanyol juga. Dan kurang lebih 4-5 tahun berikutnya dia ditangkap lagi. Dia ditangkap lalu bersama dengan Petrus dia dijatuhi hukuman mati. Karena Petrus orang Yahudi matinya disalib. Karena Paulus warga negara Roma diizinkan mati dengan cara cepat. Diapain? Dipenggal. Dan Petrus mati. Tetapi Injil Kerajaan Allah bisa sampai ke Indonesia, sampai ke Malang, sampai ke IRC, saudara dan saya dengar. Saudara. Karena ada apa? Orang yang rela. Paulus dan Petrus melihat kita tidak. Tapi buah pelayanan mereka sampai sekarang masih ada, saudara. Saudara mungkin beritakan Injil pada 1 orang. Dan mungkin setelah itu saudara meninggal. Tapi saudara perlu ketahui, berita yang saudara sampaikan diberkati oleh Roh Kudus dan terus menyebar, saudara. Kita mungkin tidak akan bisa melihat buah pelayanan kita. Tapi Roh Kudus terus bekerja dan tetap ada. Amin, saudara. Amin. Jangan lelah. Amin. Jangan lelah. Mari semangat beritakan Injil. Saudara mungkin sudah beritakan Injil berulang kali. Dan saudara belum lihat hasil sekarang. Tapi percaya, kalau saudara tekun, kalau saudara terus berjuang, saudara rela, kuncinya rela. Kuncinya apa? Rela. Kasih tahu kanan kiri saudara, rela. R-E-L-A, rela. Ingatkan saudara, rela. Amin. Saudara yang rela, meskipun saudara nangis, saudara mengeluh, Tuhan akan memberi hasil. Amin. Tuhan akan memberi hasil. Mari bergandengan tangan semua beritakan Injil. Kita renungkan firman Tuhan sejenak. Sejauh mana hati saudara tergugah oleh firman Tuhan. Tuhan rindu saudara beritakan Injil.
Apakah sudah ada gerakan kecil di dalam hati saudara? Kalau sudah ada gerakan kecil, bilang sama Tuhan sekarang, Tuhan, aku tergerak meskipun baru kecil. Gerakan di dalam hatiku masih kecil. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara dan saudara berkata, Tuhan, biarlah gerakan ini semakin membesar di dalam hatiku. Semakin membesar. Dan saudara berdoa minta, Tuhan tolong aku untuk nekat beritakan Injil. Apapun yang terjadi. Beri keberanian Tuhan. Beri keberanian Tuhan. Beri keberanian Tuhan. Mari berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara cinta Tuhan Yesus, kalau saudara berkata, jadilah kehendak-Mu atas hidupku ya Tuhan. Berdoa, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Beri keberanian Tuhan. Beri kerelaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari perangi segala pengaruh kuasa kegelapan yang membuat saudara tidak bergerak. Apakah itu perasaan takut, malas, egois? Yang saudara pikirkan adalah aku tidak mau repot. Aku punya urusan banyak. Aku tidak bisa. Ini peperangan rohani kita saudara. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan segala pengaruh kuasa kegelapan yang membuat aku tidak bisa bergerak. Tuhan tidak memandang saudara terdidik atau tidak, terpelajar atau tidak, tua atau muda. Kalau saudara serahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan pakai engkau dengan segala keterbatasanmu. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh. Percaya saya sudah membuktikan, saya tidak pandai berbicara. Tapi ketika saya melihat Tuhan bekerja. Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja, berikan hidupmu untuk ada di ladang Tuhan. Mari perangi semua pengaruh kuasa kegelapan yang membuat saudara tidak bergerak. Saudara bekerja untuk Tuhan. Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Saudara yang sudah mendapat bahasa roh, saudara boleh berdoa dengan bahasa roh. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa untuk kemajuan saudara. Saudara sudah ambil keputusan, saudara sudah mantap dengan segala keterbatasan saudara. Saudara mau beritakan Injil dengan segala keterbatasan saudara. Saudara mau melayani Tuhan. Yang mau saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Yang mau silakan bangkit berdiri, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, pakailah aku, apa adanya aku. Silakan Tuhan pakai. Silakan Tuhan pakai. Tuntun aku ya Roh Kudus. Bicaralah pada aku ya Roh Kudus. Utuslah aku ya Tuhan. Mari katakan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk Engkau. Kami berdoa supaya kami semua yang di sini, kami bersama-sama Tuhan pakai. Tuhan pakai di akhir zaman ini ya Tuhan. Engkau memakai mulut kami untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Mari Tuhan teguhkan setiap kami. Engkau melihat setiap hati. Engkau melihat setiap hati kami. Tuhan, pakai kami dengan segala keterbatasan kami. Engkau Tuhan yang mengurapi. Engkau Tuhan yang memberi kami kuasa. Engkau Tuhan yang memberi kami kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi kekuatan pada kami. Tolong kami melalui masa-masa sulit. Tolong kami melalui masa-masa sukar. Tolong kami untuk terus maju di ladang Tuhan. Kami terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kami akan berpegang pada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
terusan pada kiri kanan saudara sampai dapat mahkota kehidupan. Amin. Jangan berhenti sebelum dapat. Amin. Kasih semangat kanan kiri saudara. Katakan bangkit. Serukan nama Yesus. Amin. Bangkit. Serukan nama Yesus. Haleluya. Mari saudara kobarkan semangat saudara. Kita serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Amin. Kalahkan
Haleluya. Sekali lagi tos kiri kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh saya merindukan setiap kita yang hadir pada hari ini. Firman Tuhan ini terus menggema di dalam diri kita. Mendorong kita sampai kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita pada saat-saat yang indah ini ya. Terutama dalam menjelang pemilihan umum. Kita berdoa supaya Tuhan terus pegang kendali. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, para elit-elit politik, supaya semuanya bertindak dengan bijaksana dan kita mendapatkan pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Saudara mau? Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mengucap syukur sebab Tuhan telah sertai, pimpin bangsa kami sehingga sampai saat ini bangsa kami tetap ada. Tuhan, kami serahkan masa-masa yang akan datang, terutama dalam pesta demokrasi untuk mendapatkan atau memilih calon pemimpin yang baru. Ke dalam tangan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Sehingga kami dapat pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Bapak Presiden kami, wakil dan para menteri yang saat ini sedang menjalankan tugasnya. Tuhan kiranya Engkau tetap mengendalikan, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan terus memberikan kebijaksanaan sehingga setiap keputusannya hanya untuk rakyat semata. Berkati pemimpin-pemimpin partai politik, Tuhan tolong supaya ada hati yang bijaksana sehingga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal yang utama. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu lalu, yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah, untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk saudara juga yang berulang tahun pernikahan ya. Selamat ulang tahun. Selamat sama-sama berdoa dan Pendeta Roslin akan pimpin kita dalam doa. Bapa, pada saat ini kami memberkati semua saudara kami yang berulang tahun, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Engkau yang melihat setiap pribadi mereka. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu di dalam hidup mereka. Tuhan, jika mereka masih ada sampai pada saat ini, itu adalah karena rancangan Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman yang telah mereka dengar pada hari ini di dalam hidup mereka setiap pribadi. Sehingga benar Tuhan, hati mereka adalah hati yang rela untuk terus melayani Tuhan selama kesempatan masih ada. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan, kami percaya penyertaan Tuhan sanggup untuk membuat mereka melewati setiap pergumulan kehidupan. Karena kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin.
Janji Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawalah mereka untuk memfokuskan dirinya kepada kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati setiap saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati suami, istri dan anak-anak hidup di dalam kerukunan. Warna kehidupan Kristus ada di dalam setiap keluarga. Kasih Kristus boleh mengalir dari setiap keluarga. Sehingga keluarga-keluarga ini boleh memancarkan terang ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pergumulan yang ada di dalam setiap keluarga, kami percaya di saat Engkau hadir di dalam keluarga itu, semuanya mereka akan bisa lewati dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Berkat penyertaan-Mu yang sempurna terjadi di dalam setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi saya ucapkan dari tempat ini buat saudara. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Kak Sinta terlebih dahulu akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuhan, ini saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Pengumuman, semua acara rohani gereja berjalan seperti biasa dan kami mendorong untuk seluruh jemaat untuk bergairah di dalam setiap kegiatan atau pertemuan-pertemuan ibadah kita, juga dalam komunitas belajar atau Bible study. Yang belum masuk grup WhatsApp, silakan untuk masuk grup ya, dan silakan memberitahu kepada sekretariat. Bapak Ibu, bahwa yang kedua, Natal hampir tiba dan kami menghimbau Bapak Ibu untuk terlibat di dalam serangkaian persiapan acara Natal. Dan yang pertama, kami himbau bahwa atau memberitahukan bahwa kami membuka
kesempatan atau mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalam dana Natal ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu nanti bisa meminta amplop dana Natal di meja sekretariat ya. Yang kedua, juga panitia Natal menggalang dana dengan cara menjual paket makanan. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk terlibat dengan membantu memasarkannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan Pro-M atau Persekutuan Profesional Muda akan diadakan hari Minggu, hari ini ya, pukul 17.00. Ini adalah persekutuan terakhir di tahun ini ya. Jadi jangan tinggalkan, dan kami himbau dari sini, ayo datang ya, sediakan waktu saudara untuk datang. Tempatnya di gereja ya, di basement. Demikian pengumuman, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang penginjil Hansi untuk menaikkan doa berkat. Layaklah segala bangsa. Mari buka hati saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Setiap hari hatimu terarah pada Tuhan dan terarah pada kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan keinginan yang kuat untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak-Nya. Biarlah engkau dikaruniai hati yang tekun dan setia sampai pada akhirnya, melewati segala rintangan, segala tantangan. Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan dan tekad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.